Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi di channel Nopki Answara. Mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa sehat selalu ya, karena kita tahu kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang masih cukup tinggi kasusnya, terutama di Jakarta ya. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari penyakit apapun itu. Yang penting kawan-kawan senantiasa mengikuti protokol dari pemerintah. Sebelumnya gue mohon maaf karena gue syuting di rumah. Kebetulan emang gue baru pulang dari luar dan pengen bikin konten, kepikiran sesuatu. Jadi ya sudah apa adanya aja, mohon maaf ya. Tapi insya Allah minggu depan kita akan syuting atau podcast atau kajian dengan tamu-tamu lain yang spesial. Insya Allah nantikan video-videonya. Oh ya, jangan lupa juga kawan-kawan untuk subscribe, share, dan komen, like jika suka, kalau tidak suka ya dislike, nggak masalah ya. Yang penting tidak ada kebencian dan tidak ada dusta di antara kita. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang satu hadis lagi, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana keadaan agama Islam di masa munculnya sampai di masa nanti sampai kiamat maksudnya. Ada satu hadis yang mengatakan, di sini gue buka dulu. Nah, ini website yang biasa gua pakai, namanya al-alukah.net. Kalau nyari-nyari hadis ya, ini salah satu website yang selalu gua pakai. Ini website yang cukup lengkap kalau menurut gua, karena apa ya, menyediakan banyak hadis sampai ke perawi-perawinya, syarahnya atau penjelasan dari hadis tersebut. Ada tafsir juga, ada maktabah dan makalah dan lain sebagainya ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Riwayat pertamanya ya, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah radhiyallahu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bada'al Islam ghoriban, munculnya agama Islam dalam keadaan terasing, wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali seperti mana mulainya, yaitu terasingkan. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing tersebut. Nah, kawan-kawan semua, di sini gua akan membahas tentang faidah-faidahnya. Ada beberapa faidah dari website tadi. Sebelum kita bahas faidahnya, kita bahas dulu artinya. Bada'al Islamu ghoriban ya. Islam itu muncul dalam keadaan terasingkan. Maksudnya tidak dianggap, dijauhi. Bukan berarti Islam itu muncul ketika Nabi Muhammad itu ada. Nah, sebentar, gue mau bakar rokok dulu. Jadi biar nyantai ngobrolnya. Nah, jadi kawan-kawan semua, Islam ini munculnya dalam keadaan tidak dianggap. Bukan berarti Islam pada zaman Nabi Muhammad saja munculnya. Tidak. Kalau zaman dulu nabi-nabi yang terdahulu disebutnya belum Islam, tapi agama Hanifah, agama yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim juga disebut dalam Al-Quran, Ibrahim itu adalah Hanifah. Maksudnya beliau itu beragama yang lurus. Maksudnya Islam juga. Gitu loh, menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutlah sebagai Islam. Agama Islam ini diambil dari kata salama atau kedamaian. Munculnya agama Islam ini diasingkan, dimusuhi sama kaum Quraisy dan lain sebagainya. Sampai kita tahu ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang ke kota Taif untuk berdakwah secara baik-baik, tapi malah diludahi. Dan kita juga dengar ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Itulah keadaan Islam ketika munculnya. Dan wasayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali Islam itu di akhir zaman akan kembali terasingkan, tidak dianggap, ditindas. Mungkin banyak atau ramai orang yang memeluk Islam, tapi sebenarnya dia juga benci sama Islam itu sendiri. Itu bukan orang yang sesungguhnya Islam. Nah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing tersebut. Maksudnya apa orang-orang yang terasing ini? Kita lihat di sini.
Di sini kita lihat, jadi ada beberapa faidah. Sebelum ke faidah, saya akan jelaskan dulu ini. Maksud dari al-gharib huwa al-mufaraq watanuhu ila watanin jadidin laisa watanuh. Jadi al-gharib ini bukan berarti dia, dalam hadis ini ya, bukan berarti dia pindah dari negara yang satu ke negara yang lain. Bukan ini maksudnya. Apa? Kita akan lihat di faidah. Fawaidul hadis. Fawaidul hadis, al-faidatul ula, mengatakan, faidah yang pertama, fawaid ini jamak ya. Jamak dari al-faidah, faidah. Al-hadisu fihi dalalah. Hadis ini menunjukkan kepada ala gurbatil islami awal ma zahara haitsu zahara fi qillati minan nas. Jadi hadis ini membawa makna kepada agama Islam ketika munculnya, dan nanti ketika mulai terakhirnya atau akan mendekati kiamat, itu hanya sedikit orang-orang yang betul-betul memeluk Islam, yang menjalani syariatnya, yang betul-betul dari hati yang paling dalam. Keimanannya itu keimanan yang hakiki, keimanan yang benar-benar. Itu sangat sedikit. Rokok mulu loh. Dan kita akan lihat lagi di sini, qala al-Qurtubi rahimahullah. Berkata Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini salah satu mufassir, ahli tafsir ya. Kitab tafsirnya luar biasa besar. Beliau mengatakan, yuhtamalu an yuradu bil hadis al-muhajirin iz tagarrabu an awtanihim firaran bi adyanihim, fakunu ma'nahu an akharul zaman tashtaddu fihi al-muhun 'ala al-muslimin fayafruna bi adyanihim. Nah, singkatnya begini. Jadi, kata Imam Al-Qurtubi, makna hadis ini juga membawa kepada orang-orang yang berhijrah. Hijrah ketika zaman dulu, dia pindah. Nah, ini Imam Al-Qurtubi mengibaratkan tagarrabu ini di sini, kata beliau ini, dia pindah ke satu negara ke negara yang lain karena untuk menghindari ketindasan itu. Jadi orang yang masuk Islam zaman dulu itu ditindas pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutlah sebagai muhajirin, orang-orang hijrah, karena pindah ke Madinah. Itu singkatnya ya. Dan juga berlaku kepada zaman sekarang, yang mana ini menjadi ujian bagi para kaum muslimin. Zaman sekarang kita juga sudah mulai melihat banyak kejadian-kejadian yang, contohnya gini deh, waktu saya umrah, tahun umrah yang kedua, tahun 2018, ketika itu saya pergi beli pulsa di Madinah pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ada satu anak kecil yang memang sifatnya luar biasa, kalau dibilang nakal ya, orang Arab nih, anak kecil Arab. Fa'ana sa'altu kepada orang yang menjual pulsa. Saya menanya kepada orang yang menjual pulsa itu, siapa dia? Man huwa? Pada orang yang jual pulsa itu, dia menjawab, dia orang Syria katanya. Dia bermigrasi, pindah pokoknya. Jadi yuhajir ila al-Madinah. Dia berpindah, berhijrah ke Madinah. Karena apa? Karena di negaranya sendiri, Syria, ada juga Irak dan lain sebagainya, dia benar-benar ditindas. Agama Islam itu sudah mulai benar-benar ditindas, diadu domba, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada al-faidatus tsaniyah. Al-faidatus tsaniyah. Al-hadisu dalilun ala ilmin min a'lamin nubuwah. Wa ayatun min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in sayuhdatsu fil mustaqbal wa huwa ghurbatul Islam. Nah, faidah yang kedua ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perkataan Nabi itu benar zaman dulu, akan terjadi. Karena memang perkataan Nabi yang sahih, sunnah Nabi yang sahih itu tidak akan pernah
tidak akan pernah bohong. Kata Nabi dulu dikatakan sudah akan Islam ini akhirnya itu akan terasingkan lagi. Nah, Nabi sudah tahu itu, maka disampaikan kepada para sahabatnya. Lalu ke faidah yang salisah, faidah yang ketiga. Faidah yang ketiga, al-haditsu dalilun ala ma sayu'awwal ilaihi halal islam minal gurbati liqaulihi wa sayaudu kama bada ghariban. Wakhtalafa fi ma'nal gurbah. Nah, di faidah yang ketiga ini, jadi ya seperti tadi ya, mengatakan bahwa Islam itu akan dalam keadaan terasing di akhir kejayaannya atau ketika mendekati akhir zaman, mau kiamat. Tapi di sini ada perbedaan di antara ulama. Ikhtalafa fi ma'nal gurbah, pada perkataan al-gurbah, terasing ini. Kita lihat perbedaannya apa. Faqila, dan dikatakan al-muradu akhar az-zaman tashtaddul muhn 'alal muslimin fayafruna bi adyanihim. Seperti yang tadi saya bilang, perkataan yang pertama atau pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa akan terjadi ujian yang sangat berat kepada para kaum muslimin. Mereka fayafruna bi adyanihim, mereka pada berlarian dari negara-negara mereka. Wa yagtaribuna an autanihim, dari agama mereka maksudnya ya. Fayafruna bi adyanihim, mereka akan berlarian dari agama-agama mereka yang terdahulu, maksudnya sebelum Islam. Wa yagtaribuna an autanihim, dan akan pergi atau berhijrah kepada negara yang lain dari negara-negara mereka yang asal. Dan perkataan yang kedua, innal islama sayulhaquhu an-naqs wal qillah hatta la yakuna illa fi ahadin nas. Nah, ini yang penting juga. Jadi dikatakan innal Islam itu akan terjadi semakin sedikitnya orang yang mengakui atau mengikutinya secara benar-benar, kecuali mungkin segelintir orang saja. Ini adalah salah satu pendapat yang benar-benar akan terjadi juga, karena kita sudah bisa merasakannya. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Dari podcast pada saat ini, gue pengen bilang, kalian, kita semua hidup di dunia ini, boleh kita menikmati dunia, silahkan. Kita nggak dilarang untuk menikmati dunia. Maksudnya dunia ini diciptakan juga untuk dinikmati. Contohnya ngerokok, ya kan? Bagi yang nggak ngerokok jangan ngikutin gue, karena gue kalau nggak ngerokok itu kayak pusing coy, nggak bisa mikir, gue nggak tahu. Tapi jangan diikutin ya, ini perbuatan yang kurang baik sebenarnya. Nah, tapi di satu sisi kita tidak bisa melupakan kita ini akan kemana. Kita ini sebagai umat muslim ini udah benar-benar belum mengikuti agama, mengikuti syariat, belajar agama dengan benar. Contohnya kita dihadapkan kepada satu masalah, kita langsung berfatwa seenak jidat kita, contohnya gitu ya, seenak kemauan kita. Kaji. Kalau ada satu pepatah itu question everything. Jadi tanya, atau maksudnya kita harus kaji segala sesuatunya supaya kita tidak dibodoh-bodohi, atau kita juga lebih tahu bagaimana keadaan agama kita, keilmuan kita semakin mendalam, dan kita lebih mendapatkan petunjuk lagi. Karena apa? Orang yang betul-betul sudah mempelajari agama Islam dengan benar-benar, sudah mengetahui agama Islam ini dengan sesungguhnya, dia akan merasa, oh ini benar, oh ini benar gitu loh. Bukan seperti yang dituduhkan. Kita tahulah agama Islam selama ini dituduhkan sebagai apa coba? Agama teroris, jenggotan teroris, pakai sarung teroris, pakai apa-apa teroris semuanya, iya kan? Jadi ini adalah persepsi yang tidak benar. Karena apa? Karena dari manusianya itu sendiri tidak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh dalam mengetahui agamanya itu sendiri. Jadi teman-teman semua, gue pengen berpesan khususnya juga buat diri gue pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua. Ayolah, sama-sama. Kita ini udah diambang zaman.
kita nggak lama lagi mati. Kesana kemari mati, ya kan? Apa yang mau kita bawa? Cuman gue berharap gue mati sebelum datangnya hari kiamat. Karena apa? Hari kiamat itu terjadinya fitnah yang sangat besar. Belum tentu keimanan kita sekarang yang mengatakan kita ini kuat mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama. Belum tentu pada saat ini kita yang mengatakan kita ini kuat dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan syariat Allah dan lain sebagainya. Pada akhir zaman nanti belum tentu kita dapat mempertahankan keimanan itu karena fitnahnya sangat besar. Diuji dengan kenikmatan dunia yang sangat benar-benar di depan mata, yang belum pernah kita lihat kenikmatan dunia itu, tapi itu hanya sementara. Kenikmatan yang sesungguhnya ada pada akhirat nanti, kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan semua, yuk sama-sama kita sambil belajar, sambil ngopi, sambil nyantai, ngerokok dan lain sebagainya, tapi kita tetap berpikir, kita tetap belajar. Baik, itu aja yang dapat gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, jadi gue juga pengen promosiin di studio gue ini. Jadi studio gue ini salah satu badan usaha pondok pesantren yang gue lagi bangun pondoknya. Namanya Al-Halimiyah Nahdlatul Wathon. Pondoknya ada di Kuningan, Jawa Barat. Nah, salah satu badan usaha yang lagi dirintis adalah studio ini. Nanti akan ada klinik dan lain sebagainya. Kalian yang pengen wedding atau apapun itu, videografer kah, konten, bikin ya photoshoot dan lain sebagainya, bisa hubungi gua lewat email atau Instagram atau Facebook ya. Silahkan, nanti ada di deskripsi. Insya Allah harganya terjangkau, sama-sama kita bangkitkan ekonomi umat Islam ini bersama-sama. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.